paling sempurna selain Islam, kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya, Das Latif ya, ulama kondang terkenal ya di kancah nasional, juga mungkin sudah go internasional ya. Das Latif saya sering mendengarkan ceramahnya, cukup menghibur, banyak mengundang tawa ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya tertarik untuk mengomentari apa yang beliau katakan, bahwa agama yang paling sempurna itu Islam. Agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Agama sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah kadaluarsa, sudah nggak dipakai lagi katanya. Jadi apa yang beliau ungkapkan dalam kesempatan ini terlalu buru-buru gitu kan. Karena seyogyanya di dalam Al-Quran dikatakan inad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali Islam. Artinya apa? Bukan agama yang paling diridhoi. Kalau agama yang paling diridhoi berarti yang lain diridhoi loh. Sama dengan kita makan, ya. Ada 3 macam makanan atau 4 macam makanan. Yang paling enak, yang nomor 1 misalnya. Yang nomor 2 ada cacatnya sedikit, kurang asin misalnya. Yang ketiga mungkin garamnya kebanyakan. Atau yang keempat misalnya nggak ada rasa garam sama sekali, hambar. Berarti ada tingkatan-tingkatan. Sementara Allah SWT mengatakan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang lain tidak diridhoi. Artinya Allah hanya menciptakan agama itu satu, yakni Islam. Agama yang paling sempurna Islam. Berarti yang lain ada kategori perbandingan. Ada sempurna, lebih sempurna, dan paling sempurna. Jadi kalau dalam belajar bahasa, tingkat perbandingan itu tingkat paling, tingkat biasa, tingkat lebih, dan tingkat paling. Nah, tingkat paling berarti ada yang ini juga sempurna loh. Nah, nanti kita di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat surah Al-Hajj itu kan, bahwa agama yang disempurnakan itu adalah Islam. Agama yang benar itu adalah Islam. At-Taubah ayat 33 kalau nggak salah. Jadi agama lain artinya apa? Kalau Allah mengatakan, ya Allah SWT berfirman, agama yang benar adalah Islam. Lain tentu tidak benar. Coba baca surat At-Taubah ayat 33. Jadi Das Al-Latif dalam hal ini Ustadz Kon perlu santailah kalau ceramah ya. Jangan terlalu buru-buru untuk mengajak para pendengar gelak dan tawa gitu kan. Karena nanti akan menimbulkan banyak persepsi. Kalau orang mengatakan yang paling sempurna ya Islam, ya oke lah. Kami sedang-sedang aja lah, yang penting kami sempurna. Ya, yang paling diridhoi Islam, oke lah gitu. Agama kita nggak paling diridhoi nggak apa-apa, yang penting diridhoi gitu kan, sah saja berarti ya. Nah, jadi mudah-mudahan jangan menyesatkan kalau ceramah ya, jangan menyesatkan itu ya Ustadz Dasan Latif ya, karena ini persepsi. Kalau semua mengatakan semua agama pada baik, semua pada agama pada benar, yang paling benar ini, yang paling sempurna ini, nah gitu. Jadi kenapa Allah SWT mengancam barang siapa tidak masuk Islam, tidak memilih Islam, mencari agama lain, maka dia akan rugi dan celaka karena tidak diterima. Artinya hanya Islam yang diterima Allah loh. Ya kan? Apa artinya surah Ali Imran ayat 85 itu? Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa, arti barang siapa itu apa? Siapa saja, ya. Ndak kecil, ndak tua, ndak cantik, ndak buruk, ndak gagah, ndak ganteng, tua muda, pikun dan lain sebagainya, memilih agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Artinya mengancam. Kalau semua agama tadi yang paling benar,
Islam, yang lain juga benar. Berarti memilih agama selain Islam oke-oke saja berarti kan? Nah, jadi ini logikanya Pak Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan Pak Ustadz mendengarkan video singkat saya ini ya. Ya, jangan salah eh, mentafsir ya, jangan salah menerjemah karena semuanya nanti kacau nanti. Nanti dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'adah kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Ya, setiap yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ucapkan apa yang ada di dalam hati nurani itu diminta pertanggungjawaban, jangan basa-basi ya. Ya. Ya, kalau dikatakan begitu. Maka Allah SWT menekankan masuklah Islam. Ya. Karena Tuhannya orang Islam itu Tuhan yang menciptakan. Maka berlakulah ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Nah, kalau agama lain juga diridui, agama lain juga sempurna, tetapi yang paling diridui Islam, yang paling sempurna Islam, maka semuanya masuk itu. Walaupun nggak menyembah Tuhan yang menciptakan, katakanlah mereka menyembah batu atau menyembah berhala misalnya, toh diterima juga. Karena tingkat biasa, sempurna, lebih sempurna. Diridui, lebih diridui, paling diridui. Jadi kacau ya. Jadi Pak Ustadz tolong dipikirkan ya, dicerna ya. Maka itu ancaman Allah loh. Kalau tidak memilih Islam, maka celaka, rugi. Kenapa rugi? Karena kalau tidak masuk agama Islam, nanti tempatnya di neraka. Karena syirik. Nah, itu logikanya. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Nah, kalau semua agama oke, diridui, oke, sempurna. Nah, berarti semua manusia akan masuk surga. Karena semua agama diridui. Tetapi yang paling diridui, yang paling sempurna ada Islam. Berarti kalau surga nanti ada tingkatan, yang paling bagus, yang paling tinggi adalah Islam. Ke bawahnya menurun agama, berbagai agama gitu. Nah, ini semuanya selamat. Enggak begitu Pak Ustadz. Ya. Maka Allah SWT mengkategorikan neraka, surga. Kalau tidak masuk Islam, maka tempatnya di neraka. Untuk itu Allah SWT berfirman agar Nabi Muhammad mengajak mereka untuk ikut dia, gitu kan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutlah aku jika kalian memang cinta Allah, ingin mendapatkan kasih sayang, ampunan dan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Artinya harus mengikut Nabi Muhammad agar kita selamat. Ya kan? Nah, kalau kita tidak ikut kenapa? Yang lain juga diridhoi. Yang artinya apa artinya? Jadi nggak berlaku omongan Ustadz yang tadi itu. Nah, bagi yang tidak beriman, wallazina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau orang yang tidak beriman artinya tidak masuk Islam, maka masuk neraka. Yang beriman mengerjakan amal soleh, walazina amanu wa amilus solihati sanuhiluhum jannah. Yang beriman mengerjakan amal soleh akan masuk surga. Artinya apa? Islam. Jadi jelas ya Pak Ustadz, saya minta maaf bukan menentang tetapi meluruskan agar umat ini nggak bercabang pikir. Kok Ustadz begini ya, profesor nih Pak Ustadz ini kan. Masya Allah. Ya udah, selamat malam, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah semua. Perlu kita ingatkan Nabi Muhammad SAW bersabda ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalamnya, bahwa setiap umat ini Yahudi dan Nasrani mengenal aku tetapi mereka tidak masuk Islam, maka mereka masuk neraka. Sabda Rasulullah Sahih Muslim 218. Mudah-mudahan menjadi petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.